Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Yonantian, begitu Anda mengambil tindakan, saya tahu itu Anda. Dasar orang tua sialan. Setelah berkata demikian, laki-laki bernama Bing Ledong itu sudah menyapukan pandangannya ke sekeliling. Kemudian di hadapannya sebuah bongkahan es besar bersiul ke arah lelaki yang tiba-tiba muncul. Dan pria itu bernama Yonantian yang mengenakan mahkota emas dan tampak seperti pria parubaya. Sambil membelai jenggotnya yang sepanjang setengah jarinya, embun beku yang mendekat tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan saat jaraknya hampir 100 kaki, embun beku tersebut tiba-tiba langsung hancur secara otomatis. Orang tua sialan, katakan langsung pada saya apa yang sedang Anda rencanakan. Sambil mengutuk, mata Bing Ledong dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi keduanya tampak waspada satu sama lain. Tak seorang pun di antara kita yang akan memilih untuk bertarung. Jadi saya tentu saja sedang mencari teman. Karena jika saya pergi sendiri, saya masih memiliki sedikit kekhawatiran. Jadi, bagaimana jika saya pergi bersama saudara Ledong? Dengan cara ini, kita tentu saja akan jauh lebih aman. Sambil berbicara, Yonantian memegang kipas kio emas di satu tangan dan mengipasinya perlahan, sekalipun tidak ada angin di ruang ini. Orang yang bernama Shoyen hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, dia hanyalah seekor semut yang baru saja merobos keabadian dewa. Jadi apa yang masih perlu ditakutkan? Karena dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu tamparan. Bing Ledong berkata dengan nada meremehkan. Dia tampaknya tidak percaya apa yang dikatakan Yonantian. Namun Yonantian tersenyum lembut saat mendengarnya. Sepertinya saudara Ledong belum menerima informasi yang akurat. Sejauh berita yang saya terima, meskipun reinkarnasi Yang Mulia baru saja merobos keabadian dewa, tapi orang ini telah mengalahkan jiwa terbelah dari Suzu. Meskipun itu hanya jiwa terbelah Suzu, dengan kekuatan bertarungnya, seharusnya itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi sebaliknya, dia dikalahkan oleh orang ini. Setelah kata-kata Yonantian terdengar, Bing Ledong sedikit mengernyit. Karena dia memang belum pernah mendengar berita ini. Dan jika Suzu memiliki jiwa yang terbelah, seharusnya untuk membunuh orang baru saja mencapai tingkat keabadian para dewa, itu bukanlah masalah sama sekali. Jadi dia terus bertanya dengan serius. Yonantian, jangan berbohong pada saya. Bing Ledong merasa bingung. Tapi setelah dia berpikir, dia tentu saja percaya dengan apa yang dikatakan Yonantian. Kalau tidak, mengapa Suzu mempercayakan tugas itu kepada mereka? Dan dia bisa saja membunuhnya sendiri. Tentu saja tidak. Jika Anda ingin lebih berhati-hati, sebaiknya menunggu dan melihat. Yonantian melanjutkan. Setelah Bing Ledong memikirkannya dengan cermat, dia tidak membantahnya. Lagi pula dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dan setelah dia mendengar berita tersebut, jadi tentu saja dia tidak bisa bertindak gegabah. Saya tahu perkiraan lokasinya, jadi kita bisa pergi ke sana dengan menunggu, kata Yonantian. Kemudian dia bergerak dan melangkah ke atas kepala naga es di samping Bing Ledong, yang membuat Bing Ledong tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak banyak bicara dan kemudian terbang ke depan. Pada saat yang sama, di ruang yang terpelintir ini, kapal dewa kuno terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ditabraknya di detik berikutnya. Lagi pula, setelah masuk ke sini, Shoyen belum menemukan binatang luar angkasa. Secara logika, seharusnya ada makhluk luar angkasa yang lebih kuat di sini. Tapi sekarang sama sekali tidak ada yang muncul di ruang ini. Jadi ini cukup merepotkan untuk ditemukan. Shoyen bergumam perlahan. Lagi pula tidak ada cara lain untuk melakukannya. Jadi Shoyen hanya bisa mengalah dan mengikuti tuntunan jiwa ungu gua kekosongan.
Sebelumnya, Xiaoyan mengira bahwa setelah menggunakan kapal dewa kuno untuk mengukir jalan, dia harus melakukan perjalanan lama di ruang yang tidak teratur ini. Tetapi ternyata tidak demikian. Tak lama kemudian, ruang yang tak teratur itu berubah dan memasuki ruang tanpa batas. Sehingga kapal dewa kuno itu bagaikan seekor burung yang terbang dari awan, dan dia terus terbang cepat ke arah lurus. Setelah beberapa saat, di depannya tampak sebuah benua yang terpencil dan tak terbatas, bahkan tidak ada akhirnya. Sambil melihat sekeliling, Xiaoyan tidak melihat batas atau ujung apapun, jadi dia dapat membayangkan betapa besarnya tempat ini. Ayah, ada sesuatu yang terjadi di depan. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Yueli. Karena memang ada sejumlah besar sosok di sini dan semuanya memancarkan aura yang kuat. Namun kedatangan Xiaoyan jelas menarik perhatian hampir semua orang di sini. Karena mereka semua mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melintasi kehampaan. Dan mereka tidak memerlukan apapun untuk membawa mereka saat masuk ke sini. Oleh karena itu, kapal dewa kuno yang besar itu tampak luar biasa mempesona. Segera Xiaoyan mengendalikan kapal dewa kuno untuk berhenti perlahan, dan dia tidak menyerbu ke depan. Siapakah orang berkuasa yang berani tampil menonjol seperti ini? Orang ini setidaknya adalah dewa abadi tingkat keempat, jadi jangan memprovokasinya. Ayo jauhi dia. Pada saat ini, suara orang-orang yang berada di ruang ini terdengar. Jadi tatapan mata Xiaoyan menyapu ke depan. Kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperhatikan semua orang yang ada di sini. Dan kebanyakan dari orang ini berada pada tingkat keabadian dewa tingkat ketiga. Tapi ada juga yang berada pada tingkat kedua. Tentu saja, meskipun ini adalah tingkat ketiga, tapi keabadian dewa juga terbagi menjadi 9 tingkat. Jadi seseorang hanya dapat merasakan aura umumnya, tetapi tidak dapat merasakan kekuatan mereka lebih cermat. Tapi karena ada banyak orang yang bisa datang ke sini, mereka pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu, tiba-tiba sebuah aura yang mendominasi memantulkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Sialan, siapa Anda? Berani Anda menggunakan jiwa Anda untuk menyelidiki saya? Orang yang menangkis kekuatan jiwa Xiaoyan, dan dia adalah sosok berada di sisi kiri. Dan dia berbeda dengan makhluk di sekitarnya, karena semua orang di sekelilingnya berjalan berkelompok, tetapi dia sendirian yang duduk bersila di udara. Dan teriakannya yang keras menyebar bagaikan guntur yang menggelegar. Mendengar itu, Xiaoyan melangkah maju dan keluar dari kapal dewa kuno. Kemudian dia mengambil langkah maju beberapa kali, secara berurutan, sehingga sebuah bayangan kaki raksasa yang kokoh mengembun di udara, kemudian langsung bergegas menuju ke arah laki tua yang tengah berbicara itu. Sialan, Anda sedang mencari kematian. Ketika lelaki tua itu melihat Xiaoyan memilih menyerang tanpa berkata apa-apa, dia mendengus dingin dan mencengkeram telapak tangannya di udara. Tiba-tiba sebuah telapak tangan besar dengan cahaya terang melesat keluar dan menghantam bayangan kaki besar Xiaoyan dengan keras. Tuar! Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara ledakan keras. Namun bayangan telapak tangan yang besar pria tua itu cukup aneh, karena ada sebuah benda seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya, yang sebenarnya tengah menyerap kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiaoyan. Saat berikutnya, tanda 9 bintang muncul di antara alis Xiaoyan dan tubuh langsung membengkak menjadi ribuan kaki dalam sekejap. Dan kemudian dia menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa lagi untuk menekan lawan. Meskipun itu adalah keterampilan bertarung yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini bayangan kaki besar Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Tepat ketika melihat sosok Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki, bukan hanya lelaki tua itu saja yang menyipitkan matanya, tapi mata orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Karena meskipun klan Yuanzhen telah lama menghilang dalam sungai panjang sejarah, tetapi ketenaran sebelumnya masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Lagi pula, orang-orang ini belum pernah melihat anggota klan Yuanzhen yang nyata, jadi mereka sangat terkejut. Bahkan lelaki tua itu pun berhenti berbicara.
Meskipun dia melawan lagi, dia juga menunjukkan kelemahan pada Xiaoyan. Saudaraku, saya menyesal atas kesalahpahaman tadi dan telah banyak menyinggung perasaan Anda. Jadi tolong maafkan saya, karena saudaraku sangat kuat. Akan lebih baik jika kita bekerja sama, kata pria tua itu sambil menangkupkan tinjunya. Mendengar ini, Xiaoyan tidak memaksa melainkan melambaikan tangannya dan bayangan kaki kokoh itu pun menghilang. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi biasa saja. Kemudian dia menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memandang rendah dirinya. Jelas dia harus mempertahankan sikap ini. Bagaimanapun menindas yang lemah dan takut pada yang kuat adalah hal yang biasa. Lagi pula, terkadang sikap yang lebih tinggi dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Tapi tentu saja Xiaoyan tidak takut bertarung. Mereka semua adalah dewa abadi yang kuat dari dunia lain. Jadi tidak masalah apakah dia akan membunuh mereka atau tidak. Saudaraku, jauh ke depan adalah laut pasir bintang. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terjebak di dalamnya selamanya. Jadi Anda harus memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat di sini. Kemudian dengan bekerja sama, kita dapat merasakan aturannya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dan yang menjebak banyak orang kuat adalah lautan pasir bintang yang tampak seperti butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Sambil menjelaskan, pria tua itu meraih udara, dan pasir bintang seukuran ibu jari muncul di tangannya, kemudian diserahkan kepada Xiaoyan. Jika diperhatikan lebih dekat, pasir ini sebenarnya berputar perlahan seperti bintang, dan jika seseorang salah melangkah, dia bisa saja terjatuh ke dalam dunia kecil ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.